Halo rekan-rekan produktif, balik lagi di channel Goreti Meliani. Yuk kita berbagi ilmu. Lanjut ya teman-teman, kita bahas tentang 7 Habits of Highly Effective People. Bagi teman-teman yang belum nonton Habit 1 dan Habit 2, nonton dulu ya. Jadi judul sharing knowledge kali ini, Increasing the Productivity by Changing Your Daily Habit. Bapak Stephen Covey ini, dia bikin diagram, dibagi menjadi 2 habit-habitnya itu. Habit 1 sampai dengan 3, dia sebut untuk mendapatkan private victory. Itu kemenangan atas diri sendiri. Nah, habit 4 sampai dengan 5, dia bilang ini tuh untuk public victory. Jadi untuk kemenangan untuk orang lain juga. Abis diri sendiri, kita mau semua orang menang juga dong. Gitu. Dan yang ketujuh, kita harus bungkus habit-habit ini dengan mengasah gergaji-gergaji kita. Apa sih ngasah gergaji? Gitu. Nah, nanti kita akan bahas gergaji-gergaji itu apa aja sih yang mesti kita asah. Dan habit yang ke-8 yang dia sempurnakan, setelah lu melakukan 7 habit untuk menjadi people yang efektif, habit ke-8 ini menjadikan lu lebih hebat lagi. Apa itu? Nanti kita akan bahas juga. Oke? Sekarang untuk habit yang ketiga, put first things first. Udah banyak pasti teman-teman yang tahu mengenai time management. Tapi kalau si Stephen Covey ini nggak cuma time management sih. Dia lebih ke tahu prioritas. Nggak cuma dari pagi gue bangun jam 6 mau ngapain, terus jam 7 mau ngapain, jam 8 mau ngapain, nggak cuma kayak begitu. Tapi si Covey ini membagi menjadi prioritas-prioritas. Dan prioritas-prioritasnya ini nggak cuma di dunia kerja yang bisa kita gunain, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam menganalisa prioritas ini, kita tuh harus belajar to say no. Harus banyak nih orang-orang yang, aduh gue nggak enakan, gue iyain deh gue. Tapi akhirnya nyusahin diri sendiri. Banyak banget kan. Nah, kita learn to say no in a good way ke orang lain dan ke diri kita sendiri loh. Jadi learn to say no-nya bisa ke diri kita sendiri. Misalnya kita males, kita udah prioritasin untuk gue mau olahraga deh besok. Tapi kita, aduh ntar deh. Itu kan tandanya kita lebih memilih nafsu kedagingan kita untuk tidur misalnya daripada olahraga. Nah, kita harus belajar untuk say no untuk diri kita sendiri. Time management, self management juga. Yuk kita lihat kalau Covey ini membagi first thing first-nya ini menjadi 4 kuadran. 4 matrix kuadran ini ada urgent, important, not urgent, tapi important. Urgent, not important. Ada loh. Yang urgent, tapi sebenarnya nggak penting. Oh banyak. Telepon berdering, berisik, urgent nih, mesti gue angkat. Tapi ternyata yang nelfon asuransi. Atau ada juga yang not urgent, not important. Udah nggak urgent, nggak important, tapi menyenangkan. Nah, kalau yang urgent important tuh apa aja sih teman-teman? Misalnya deadline. Jadi setiap bulan kita ada kan ya yang namanya monthly report. Kita udah tahu nih deadline-nya itu tanggal 7 gitu. Dari tanggal 1 ya dicicil gitu ya. Atau important meeting dan email atau emergency. Jadi ini di kuadran kiri atas ini adalah kuadran yang hal-hal yang nggak bisa kita kebelakangkan gitu. Misalnya ada amit-amit keluarga kita yang sakit. Ini urgent dan important. Nggak usah mikirin kerjaan dulu. Jangan sambil, aduh lu aja deh, nyuruh-nyuruh keluarga lain untuk nganterin, terus kitanya berangkat kerja. Ya nggak gitu juga. Misalnya demi karir atau apa gitu. Nah, kita harus pintar memilah-milah nih prioritas-prioritasnya. Lalu ada juga yang not urgent, tapi important. Nah, menyenangkan nih ketika saya tahu bahwa rekreasi ini ada di kuadran ini. Nggak harus sekarang banget sih rekreasi, tapi penting loh. Bisa mental health bisa gila kalau nggak ada rekreasi loh, gitu. Jadi ini ternyata yang harus kita fokusin, jangan kita main abaikan aja, gitu. Misalnya nih, sering nih ketemu teman-teman finance, ya kan. Saya seneng tuh ketemu mereka di toilet atau perjalanan menuju toilet, gitu. Kenapa?
itu salah satu rekreasi kita loh di kantor. Suntuk seharian, kita jarang, anak finance jarang kan ada yang 8 jam di kantor, pasti lebih kan, pasti sering lembur kan. Nah, rekreasi kita apa? Ke toilet. Gitu. Jadi sambil bareng-bareng teman, sambil jalan ke toilet, sambil ngelepas suntuk. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus misalnya relationship kita sama orang tua, sama anak-anak kita. Ya, Mbok, ya, kalau misalnya hari Minggu, meetingnya dikosongin lah buat keluarga, kalau nggak nanti istri anak ngambek loh. Gitu, misalnya. Ini nggak harus sekarang sih, tapi ini important untuk dijaga loh. Oh ya, saya cerita sedikit tentang bos saya ya dulu. Dia orang yang hebat sekali. Dia mulai dari nol sampai dengan dia sekarang tajir banget. Punya hotel di Belitung, terus perusahaannya juga growing fast. Tapi tahu nggak, dalam menata karir dia itu, istrinya tuh sempat, istri dan anak-anak udah tidur, dia baru pulang. Yang kayak gitu. Sabtu Minggu mikirin strategi perusahaannya, karena dia mulai perusahaannya dari nol. Dia menjadi orang yang hebat, dan dia sharing ini. Dia bilang, tahu nggak, waktu saya lagi bangun nih perusahaan, istri saya komplain. Istrinya kasih notes. Cuma ngomong kayak begini loh, nggak komplain banyak istrinya. Kamu mau sampai kapan begini? Udah, cuma komplain, tapi bos saya ketampar. Lalu dia dari situ say sorry ke istrinya dan mulai untuk meluangkan waktu lagi untuk keluarganya. Salah satu contohnya ya. Keluarga kan juga support system kita ya. Teman-teman juga relationship ini bukan cuma sama keluarga, tapi teman-teman kita kan salah satu support system kita juga. Jadi ini nggak harus sekarang banget, tapi important untuk kita fokusin. Stephen Covey aja sampai bilang ini tuh harus kita fokusin loh. Gitu. Lalu ada yang urgent dan not important. Misalnya telepon-telepon, email-email, atau meeting-meeting yang kira-kira bisa didelegasikan. Misalnya sekarang kita udah jadi section head atau manager atau asisten director. Nah, untuk yang kayak gini-gini nih bisa didelegasiin nih. Gitu. Misalnya sering kayak mendelegasikan, bagi-bagi tugas ya, lu meeting ini deh, nggak usah gue ikut, nggak apa ya, gue meeting yang ini dulu. Ada juga tentang yang not urgent dan not important, tapi menyenangkan, ya kan? Apa itu shopping, sosial media, Netflix, gossiping. Nggak harus di-eliminate semuanya, karena ini hiburan juga. Tapi kita limitasi lah. Misalnya weekend, yang nggak dari pagi sampai malam juga, nonton Korean movie, Korean series gitu. Kita sedikit luangkan waktu lah, misalnya untuk personal growth gitu. Lihat-lihat training, lihat-lihat YouTube. YouTube nggak semuanya hahaha doang loh. YouTube itu banyak belajarnya juga, lihat-lihat YouTube yang lebih ke personal growth misalnya. Atau yang ibu-ibu nih, banyak kan tuh ibu-ibu main sosial media terus gitu. Anaknya nggak tahu anaknya lagi makan Lego kali, gitu kan. Nah, ini mungkin yang perlu kita sedikit limitasi. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat ya video ini. Ini videonya Stephen Covey yang paling terkenal lah tentang time management dan prioritas gitu. Dia sesuatu hal yang penting, itu kayak big rock, kayak batu yang besar. Yang less penting, less important itu ke batu yang lebih kecil. Yang less importantnya lagi ke batu yang kerikil. Dan yang tadi, yang perlu kita eliminate, sosial media dan sebagainya, itu seperti pasir aja deh. Kayak gimana sih kira-kira kita mengatur prioritas-prioritasnya itu kayak di video ini. Jadi di sini ada seorang pria yang ingin memasukkan beberapa benda ke dalam satu wadah. Wadah ini melambangkan waktu kita yang terbatas. Kita harus benar-benar hati-hati dan memilih apa saja yang akan kita lakukan dalam waktu yang terbatas itu.
Pasir melambangkan telepon, email, atau juga sosial media notifikasi yang terus berbunyi. Lalu ada juga kerikil. Kerikil melambangkan tugas-tugas yang harus kita lakukan namun masih bisa kita atur, jadi tidak terlalu penting. Terakhir ada batu besar. Batu ini melambangkan pekerjaan yang jika kita tidak kerjakan maka konsekuensinya bisa fatal. Lihat apa yang terjadi jika kita lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting dilakukan lebih awal. Maka semua benda ini tidak akan cukup ditaruh di dalam wadah. Maka dari itu, sebaiknya kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting dulu. Taruh batu-batu besar ke dalam wadah terlebih dahulu. Seperti misalnya urusan keluarga yang sakit, meeting-meeting penting, pekerjaan-pekerjaan urgent yang tidak bisa kita delegasikan dan harus kita yang lakukan. Jangan lupakan juga relasi dengan keluarga, orang tua, pasangan, dan anak-anak. Setelah itu, baru kita masukkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita atur. Pekerjaan-pekerjaan yang penting tidak penting, tapi harus kita lakukan, yang dilambangkan dengan kerikil-kerikil. Setelah itu, jika ada waktu lebih, barulah kita bisa main handphone, main games, atau sekedar ngobrol-ngobrol dengan teman. Lihat, jika kita melakukan hal yang penting dahulu, semua pekerjaan bisa selesai dan waktunya bisa cukup. Nah, teman-teman, tadi awalnya si pria ini nih masukin pasir dulu nih. Masukin yang not urgent, not important dulu nih. Nonton Netflix dulu, sosial media dulu gitu. Jarnya ini nih melambangkan waktu dia dalam sehari. Ketika dia mau masukin semuanya, ketika dia mau masukin batu-batu yang gedenya, nggak cukup. Ketika dia sesuatu yang penting-penting, mau dia masukin ke dalam waktu di hari dia, nggak cukup. Karena tadi waktu dia udah habis sama yang nggak penting, yang nggak urgent, gitu. Akhirnya gimana? Dia kerjain dulu yang penting-penting, batu-batu besarnya dulu, baru kerikil-kerikilnya, baru si pasirnya. Yang penting-penting dulu, baru yang less penting, less urgent, baru yang nggak urgent. Kalau ada sisa waktu, kenapa enggak? Main sosial media, main nonton Netflix misalnya. Dan dalam time management kita juga tahu bahwa tiap orang itu beda-beda. Tiap orang itu waktunya untuk diri mereka tuh beda-beda loh teman-teman. Mungkin kelihatannya orang-orang finance itu morning person ya. Jadi pada saat pagi dia tuh lebih aktif, otaknya lebih jalan, ngitung-ngitung, ngadepin case-case lebih ini. Cuma mungkin bagi orang-orang yang art, orang-orang desainer misalnya, dia itu otaknya lebih jalan, lebih aktif, lebih kreatif pada saat malam. Mungkin. Maka dari itu, sekarang banyak startup yang jam kerja bebas. Banyak loh yang kayak gitu. Karena dia mungkin mikirin ini, productivity time orang tuh beda-beda. Ada orang yang nggak bisa bangun pagi, dia tuh aktifnya sore. Atau aktifnya malam, gitu. Jadi, ada beberapa startup yang ya udah, lu kalau lu datang pagi, as long as lu kerja 8-9 jam, lu datang pagi lu hitung sendiri deh pulang kapan. Gitu. As long as di dalam kantor udah masuk kantor lu kerja. Ya enggak? Ada yang kayak begitu. Karena ya gitu. Dan benar loh, kata teman aku benar loh, kebanyakan orang-orang yang
kerjanya itu dalam dunia art atau desain atau kesenian yang memerlukan kreativitas tinggi, itu malah lebih memilih shift 3, sore sampai malam gitu masa kerjanya dibandingkan pagi-pagi mereka datang. Sedangkan orang yang kerjanya ngitung-ngitung, orang yang kerjanya lebih ke mikirin strategi, itu lebih ke pagi sore. Gitu sih katanya. Oke, kita udah masuk ke private victory nih. 1, 2, 3. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan ataupun ada yang mau sharing mengenai yang pertama, be proactive. Yang kedua, begin with the end of mind. Mau jadi apa sih? Nanti kita diingat mau jadi apa sih? Dan yang ketiga, put first things first. Nah, yang keempat nih, think win-win. Nah, teman-teman, gimana habit ketiganya? Tentang put first things first. Seru ya? Nanti kita akan lanjut lagi dengan habit keempat. Think win-win. Bercerita tentang bagaimana kita bisa sama-sama berpikir untuk sama-sama menang. Sampai ketemu Kamis depan, jam 7 malam. Bye, see you!